Menurut kalian, cacing bernafas dengan apa ya? Apakah sama dengan manusia? Atau sama seperti ikan? Kita cari tahu yuk jawabannya. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mencari tahu tentang organ pernapasan pada hewan. Sama halnya seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dengan manusia. Dan juga berbeda-beda loh sesuai dengan jenis hewannya. Ada cacing, serangga, amfibi, ikan, reptil, dan juga mamalia. Lebih jelasnya, yuk kita simak animasi berikut ini. Yang pertama, alat pernapasan pada cacing. Cacing bernafas dengan permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Itulah sebabnya cacing senang hidup di tempat lembab untuk menjaga kulitnya agar selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing terdapat pembuluh darah yang akan mengedarkan oksigen yang diserap oleh kulit ke seluruh tubuh. Alat pernapasan pada serangga adalah trakea. Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan. Percabangan tersebut disebut trakeola. Udara akan masuk ke dalam tubuh serangga melalui pori-pori di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Kemudian akan mengalir sepanjang trakea dan menuju trakeola. Lalu, oksigen akan diserap dan disebarkan oleh sel tubuh serangga. Hewan yang ketiga adalah ikan. Ikan bernafas dengan insang. Insang terletak di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insang dilindungi oleh tutup insang yang disebut dengan operkulum. Pada insang terdapat pembuluh darah halus yang dapat menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi untuk mengeluarkan garam. Saat insang menutup secara bersamaan, mulut insang terbuka dan dinding mulut mengembang, sehingga air terserap masuk. Kemudian, rongga mulut akan menyempit dan membuat mulut menutup. Lalu tutup insang akan terbuka dan air akan keluar melewati insang. Saat itulah oksigen dalam air akan terserap oleh insang dan karbon dioksida akan keluar dari dalam tubuh ikan. Kelompok hewan selanjutnya adalah amfibi. Amfibi seperti katak hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, pernapasannya menggunakan insang luar. Kemudian, setelah 9 hari, dengan menggunakan insang dalam. Lalu, setelah menjadi katak, pernapasannya menggunakan paru-paru dan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah. Hal tersebut untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Kelompok hewan berikutnya adalah reptil. Reptil seperti kadal, ular, dan buaya bernafas dengan paru-paru. Udara akan masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu akan masuk ke paru-paru. Paru-paru reptil terdapat di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptil yang sering hidup di air
Seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam, sehingga air tidak dapat masuk ke paru-paru. Kelompok hewan selanjutnya adalah burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen akan masuk melalui rongga hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Lalu, udara akan masuk ke dalam trakea. Kemudian dari trakea, udara sebagian akan masuk ke dalam paru-paru dan sebagian lagi akan masuk ke dalam kantung udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantung udara ke paru-paru. Kantung udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Kantung udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, dan membantu memperkeras suara burung. Kelompok hewan selanjutnya adalah mamalia. Mamalia terdiri dari dua jenis, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat seperti kambing, sapi, kerbau, dan juga kuda. Sedangkan mamalia air seperti paus serta lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, maka katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Anak-anak, ternyata pernapasan hewan berbeda-beda ya, di mana cacing bernafas dengan permukaan kulitnya, kemudian ikan bernafas dengan insang, lalu serangga bernafas menggunakan trakea, kemudian ada reptil bernafas menggunakan paru-paru, lalu amfibi. Karena amfibi melalui tahapan metamorfosis, pada saat kecebong ia bernafas menggunakan insang, dan setelah menjadi katak dewasa, ia bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Lalu pada aves atau burung menggunakan paru-paru dan kantung udara. Kemudian pada mamalia menggunakan paru-paru. Nah, anak-anak, itulah berbagai macam organ pernapasan pada hewan. Harus selalu anak-anak ingat ya, jangan dilupakan.